Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Hilmiati, mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 3 tahun 2024, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan melaksanakan bimbingan konseling individu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mbak Risma? Tadi katanya disuruh duduk sini. Oh ya, silakan duduk. Kira-kira ada apa ya? Mau bercerita? Udah. Sekarang kita berdoa dulu ya sebelum melaksanakan konseling hari ini. Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pertemuan ke-1 kemarin kan kamu belum mau bercerita sama Bu Nunung. Nah, untuk hari ini, pertemuan kedua ini, kamu sudah siap? Sudah siap untuk melaksanakan konseling, bercerita ke ibu? Nah, sekarang duduk yang rileks, duduk yang nyaman ya, menurut kamu. Nah, Bu Nunung ulangi, kita akan melaksanakan konseling individual. Nah, di mana konseling itu merupakan pemberian bantuan dari konselor untuk konseling. Konselornya ini Bu Nunung, dan konselingnya ini kamu, Mbak Risma. Nah, konseling ini merupakan pemberian bantuan supaya kamu itu bisa menyelesaikan masalah, supaya masalahmu bisa terselesaikan, gitu ya. Nah, dalam konseling ini ada asas konseling yang harus kita jalankan. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana ibu akan menjaga rahasia kamu, cerita kamu, keluh kesah kamu, dan semua yang kamu curahkan ke ibu akan saya rahasiakan, tidak akan disebarluaskan ke siapapun. Paham? Nah, yang kedua itu asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini kamu harus mau terbuka kepada Bu Nunung ya. Supaya apa? Kamu terbuka supaya konseling ini berjalan dengan lancar, supaya masalahmu bisa terselesaikan. Harus mau terbuka, jangan ada yang ditutupi ketika bercerita, ketika mengeluarkan unek-unek kamu, yang kamu pikirkan itu dikeluarkan saja, jangan ditutupi, gitu ya, paham? Nah, udah siap? Siap. Di pertemuan ke-1 kemarin kan kamu belum mau bercerita. Nah, di pertemuan kedua ini ibu mau ulangi lagi. Ada beberapa bapak ibu guru yang lapor ke ibu terkait kamu katanya sering tertidur di kelas, sering melamun di kelas. Terus karena laporan-laporan itu jadinya ibu ingin mendengar cerita kamu. Apa sih yang menyebabkan kamu tertidur di kelas, sering melamun di kelas? Saya kan di sekolah senang sekali dengan kegiatan OSIS. Biasanya juga ada kegiatan pramuka. Kalau siang itu biasanya kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kalau malam itu saya rasanya capek, ingin tidur. Tetapi ibu tidak diperbolehkan ibu, katanya suruh belajar. Jadi harus belajar sampai jam 10 biasanya. Terus di sekolah rasanya itu capek. Tanpa saya sadari saya tertidur. Jadi itu yang mengganggu pikiran kamu dan menyebabkan kamu tidur di kelas itu seperti itu. Itu juga yang buat kamu sering melamun ya, karena itu sering kepikiran, ada tugas-tugas, ada kegiatan-kegiatan, sehingga buat kamu melamun. Kamu belajar di rumah sering diganggu adik atau tidak? Sering Bu. Sering. Punya adik berapa? Satu. Satu. Mbak? Mbak punya. Punya. Itu kak, itu sering ganggu belajar. Terus kamu jadi fokus apa tidak? Enggak. Jadi tidak fokus, terus jadi tidak bisa masuk di pikiran gitu ya yang dipelajari. Nah sekarang ibu tanya, kalau misalkan kamu membagi waktu dengan apa ya, catatan gitu, catatan hari ini jadwalnya saya sekolah, hari ini saya setelah sekolah itu
ada kegiatan ekstra. Jam segini setelah pulang dari ekstra itu apa, setelah itu apa gitu. Kamu bisa tidak buat jadwal seperti itu? Tidak. Tidak bisa. Tidak. Nah, kalau ibu menyarankan enggak buat jadwal seperti itu? Karena itu kan ibu kan pasti tahu ya. Ibu tahu enggak kalau jadwalmu di kelas di sekolah ini padat? Tahu. Tahu. Dibuatkan ibu seperti itu tidak? Tidak. Kamu kalau kamu apa namanya ini buat jadwal seperti itu mau tidak? Mau sih. Mau ya. Nanti ibu coba bantu buat jadwal, buat catatan harian gitulah supaya kamu bisa memanage waktu dengan baik. Sebelumnya ini Bu Nunung ada materi memanage waktu. Kamu bisa pelajari, bisa Bu Nunung jelaskan supaya bisa mengatur waktu dengan baik. Ini Mbak Risma. Yang pertama itu kamu harus bisa mengidentifikasi aktivitas harian terlebih dahulu, ya. Misalnya buat catatan harian seperti sarannya Bu Nunung tadi. Mulailah dengan mencatat semua aktivitas yang kamu lakukan setiap hari. Bisa enggak? Tidak bisa Bu, soalnya itu kan jadwalnya juga padat gitu. Jadi saya ini juga mau buat tapi nggak kesampaian. Gini aja, kamu harus punya buku khusus, misalnya buku agenda. Nah, kamu itu buat jadwal jam 7 sampai jam setengah 4 itu di sekolah, karena sekolah dan ekstra. Nah, nanti sampai rumah itu kan jam 4:15 sampai jam 17. Sampai jam 5 itu kegiatannya apa? Terus dari mulai maghrib malam jam 6 sampai jam 8 itu jadwalnya apa, aktivitas apa itu ditulis, dirinci, biar nanti kamu bisa mengevaluasi, kamu bisa mencari celah. Oh, kalau jadwalnya dari sini ke sini itu kan masih ada tenggang waktu 1 jam, itu kamu bisa untuk tidur, kamu bisa untuk gunakan istirahat, seperti itu. Bisa ya? Nah, kemudian yang kedua ini ada analisis aktivitas. Nah, analisis aktivitas ini kamu bisa menyortir mana kegiatan yang penting, mana kegiatan yang kurang penting, dan mana kegiatan yang tidak penting. Supaya itu kamu bisa memilah dan memilih gitulah. Yang tidak penting silahkan ditinggalkan saja. Yang penting ya harus tetap dilaksanakan. Yang kurang penting ini kan bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, opsional gitu. Supaya kamu ada waktu untuk istirahat, untuk mengistirahatkan dirimu ini. Dengan seperti itu kan kamu nanti bisa tahu mana yang waktu untuk kegiatan prioritas, mana yang tidak prioritas, gitu ya. Kemudian ini kan identifikasi aktivitas produktif. Mana aktivitas yang produktif? Misalnya aktivitas produktif itu kan mengerjakan tugas dari guru kalau ada tugas, kemudian belajar, kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, ini kan produktif. Ini termasuk poin penting, difokuskan pada aktivitas ini kan bisa. Kemudian menetapkan prioritas tugas. Nah, prioritas tugas ini juga kita bisa memilah dan memilih tingkat kepentingannya. Ini lebih penting dari belajar atau tidak. Misalnya ada tugas bahasa Indonesia dikumpulkan 4 hari lagi. Nah, itu bisa kalau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal, ini tugas bahasa Indonesia ini bisa untuk nanti dikerjakan
kurang 2 hari lagi bisa kita kerjakan gitu kan, bisa diupayakan lah, bisa dipilah dan dipilih, oh ini tugas nanti masih bisa dikerjakan, saya mengerjakan tugas yang ini dulu, yang lebih penting, yang deadline gitu. Kemudian tujuan SMART ini kamu bisa menilai kegiatan ini dapat dicapai tidak kira-kira. Tuh, misalnya kamu kan ikut rebana. Nah, kamu ikut rebana itu ini ada manfaatnya apa buat kamu? Manfaatnya kan bisa mengikuti ekstra rebana, bisa menjadi apa namanya? Bisa tahu teknik-teknik rebana, bisa kamu gunakan untuk di rumah ketika ada kegiatan gitu kan. Nah, itu juga termasuk penting, bisa dilakukan. Misalnya untuk woodball itu kan besok ada apa? Besok ada popda, pekan olahraga pelajar. Nah, kamu bisa difokuskan ke woodballnya gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kan untuk mengikuti popda kan. Jadi ditekuni dulu, kamu untuk kegiatan yang lain bisa ditinggalkan, seperti itu. Kemudian kalender dan jadwal. Gunakan kalender dan jadwal untuk memvisualisasikan tugas-tugas dan deadline. Ini akan membantu kamu mengatur waktu dengan lebih efektif. Seperti catatan tadi. Setelah buat catatan, buat kalender dan jadwal. Ini tanggal sekian dan sekian. Ini misalnya ada popda, woodball. Kamu lingkari atau kamu tulis tanggalnya. Supaya apa? Supaya kamu bisa menekuni ekstra itu, bisa berlatih dengan sungguh-sungguh di ekstra itu. Kemudian kamu bisa untuk meninggalkan terlebih dahulu aktivitas yang lain supaya tidak mengganggu belajar, tidak mengganggu sekolahmu, tidak mengganggu waktu jadwal ini ekstra woodball, latihan woodball gitu. Nah, sekarang setelah itu kamu juga bisa pembagian waktu. Coba dibaca. Bagi tugas-tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan alokasikan waktu untuk setiap bagian. Ini akan membuat tugas-tugas tersebut terasa lebih terjangkau dan mengurangi rasa overwhelmed. Nah, pembagian waktu seperti tadi itu juga sangat penting bagi tugas-tugas besar. Misalnya tugas besarmu apa kira-kira? Membantu orang tua. Ya, kalau gitu kamu harus dibagi dengan teliti. Misalnya, aku sampai rumah itu belajar jam 8 sampai kadang itu maksimal jam 10. Itu bisa dibagi dengan membantu orang tua, biasanya jam berapa? Kalau membantu orang tua biasanya jam 5 sore. Jam 5 sore sampai jam segitu. Jam segitu. Bantunya ke apa? Berat atau ringan? Ringan. Oh, ringan. Nah, itu kan waktu belajar mungkin bisa dikurangi jam 8 sampai jam setengah 10 atau jam 9 gitu. Bilang aja ke ibu, bicara jujur, Bu, saya ini kalau belajar sampai jam 10 itu kalau di sekolah itu saya sering ketiduran karena kurang tidur. Berani enggak untuk jujur ke ibu seperti itu? Berani ya? Kira-kira kalau kamu jujur, kalau kamu bilang seperti itu ke ibu marah enggak karena kamu mengurangi waktu belajar? Enggak sih Bu, yang penting akunya bisa fokus gitu aja. Jadi ibu tidak marah ya mengurangi waktu belajar kamu? Nah, gitu bisa diterapkan. Kamu bilang aja, jujur aja ke ibu, kalau jam 10 itu aku jadinya kurang tidur, Bu, jadi ketiduran di kelas gitu.
Nah, kemudian manajemen energi, coba dibaca. Perhatikan kapan Anda merasa paling produktif dan fokus dan atur jadwal Anda sesuai dengan itu. Gunakan waktu yang paling energik untuk tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Nah, perhatikan kapan Anda merasa paling produktif dan fokus dan atur jadwal Anda sesuai dengan itu. Kapan kamu merasa paling produktif? Ketika Melakukan kegiatan itu. kegiatan waktu ada kegiatan ulangan gitu ya, karena kan harus berpikir ya, harus belajar. Nah, ketika ada mau ulangan, kamu itu bisa untuk misalnya izin tidak mengikuti ekstra terlebih dahulu. Izin kepada ibu, Bu, hari ini saya bantunya boleh sebentar karena saya mau belajar, ada ulangan gitu. Jadi jangan larut malam. Misalnya kan besok mau ada ulangan, tapi kamu tidak mau meninggalkan ekstra. Kamu tetap membantu ibu seperti biasanya. Nah, kamu belajar sampai jam 10. Nah, paginya kamu ketika ada ulangan mengantuk, konsentrasinya hilang, terus jadi melamun juga kan. Nah, bilang aja jujur ke ibu, bantunya bisanya jam cuma sebentar, tidak bisa sampai penuh bantunya. Terus kurangi juga ketika ada ekstra, kamu boleh libur dulu, minta izin libur dulu untuk menghadapi ulangan. Nah, dan belajarnya itu dikurangi, misalnya sampai jam 9 atau jam setengah 10, supaya apa? Supaya kamu tidak ikut ekstra tadi, izin ekstra tadi bisa kamu gunakan untuk kamu mengurangi waktu untuk membantu orang tua, waktu luangnya juga bisa digunakan untuk belajar juga. Jadi waktu belajarnya itu pas, tidak sampai jam 10 larut malam. Jadi bisa fokus ketika ada ulangan, tidak konsentrasinya itu bisa penuh, tidak kemana-mana. Aduh, saya jadi ngantuk karena tadi malam belajar sampai jam 10. Tidak seperti itu ya. Dan ini nanti juga berpengaruh ke fisik kamu. Kamu sering merasa kecapean tidak? Sering kan? Nah, makanya kamu harus bisa memanage energimu. Aku mau mengikuti ekstra hari ini, terus bantu orang tua sampai penuh. Kemudian setelah itu ada waktu luang, bukan untuk belajar malah buat nonton HP. Sering nonton HP. Itu kamu nonton HP, ikut ekstra, bantu orang tua sampai penuh, belajar sampai larut malam. Jadi itu nanti fisikmu menjadi lelah. Fisikmu lelah, tidak fokus untuk belajar dan tidak fokus ketika ulangan. Nah, nanti yang didapat malah bukan nilai yang memuaskan, tapi malah apa? Nilai mengecewakan, badan pun juga ikut seperti itu. Kalau ini kamu itu tidak, kamu sering ketika ada tugas kamu sering menunda-nunda? Pernah. Tugas apa itu? Biasanya matematika. Kenapa? Di situ nggak ada waktu untuk mengerjakan, jadinya nanti aja gitu, malah kelupaan, tidak dikerjakan gitu. Nah, ini kamu itu harus bisa identifikasi penyebab. Cari tahu apa yang menyebabkan kamu menunda-nunda tugas. Apakah karena merasa tidak tertarik, takut gagal, atau terbebani dengan memahami penyebabnya. Kemudian dapat mencari solusi yang tepat kamu. Kalau matematika, memang kamu itu ya suka menunda-nunda ketika matematika saja, apa ada yang lain? Matematika saja biasanya. Matematika saja. Nah, kamu ini yang khusus matematika mungkin bisa waktunya bisa diberi waktu yang longgar untuk lebih
bisa dikasih waktu yang lebih untuk matematika gitu loh. Bisa enggak? Bisa. Mungkin biasanya kalau belajar bahasa Indonesia itu waktunya kamu membutuhkan waktu 20 menit. Nah, kalau matematika itu bisa kamu tambahin waktunya biar bisa lebih paham. Kira-kira gimana? Bisa menerapkan seperti itu? Bisa. Coba ya. Nah, setelah itu kamu bisa menerapkan disiplin diri. Coba dibaca. Latih disiplin diri dengan mulai mengerjakan tugas, bahkan jika Anda tidak merasa siap. Semakin Anda melakukannya, semakin mudah bagi Anda untuk menghindari prokrastinasi. Nah, kamu kira-kira sudah mendisiplinkan dirimu belum? Belum. Contohnya? Sering itu ya, sering tadi contohnya menunda-nunda matematika, tugas matematika, terus sering scroll gadget gitu ya, sering scroll TikTok gadget sampai lupa waktu gitu. Karena itu kamu bisa mendisiplinkan di itu dua itu tadi. Misalnya kalau aduh matematika tugasnya itu susah bu, jadi karena susah kamu malas untuk hindari sugesti seperti itu, hindari pikiran seperti itu. Kamu buat sugesti ke dirimu, kamu buat gini, matematika itu mudah kalau aku mau belajar. Seperti itu, matematika itu akan mudah jika aku mau membuka buku dan memahami materinya. Bisa enggak buat sugesti seperti itu? Bisa. Gunakan sugesti-sugesti yang baik ke dirimu sendiri. Terus juga waktu buka HP, kadang kan suka scroll sampai tidak tiba-tiba, jam segini, karena keasikan nonton HP kan? Nah, caranya bikin saja alarm di HP. Misalnya kamu ini kan biasanya kalau nonton HP sampai berapa jam? Biasanya 1 jam. 1 jam? Nah, misalnya kalau sedang ada tugas atau sedang ada deadline buat apa itu? Buat kegiatan OSIS gitu kan? Ada tugas di rumah buat OSIS. Kamu ketika scroll TikTok buat alarm. Misalnya biasanya scroll gadget TikTok itu 1 jam. Kamu kurangi saja. Jadi 30 menit. Caranya dengan apa, Bu? Soalnya kalau pegang HP itu sudah tidak tahu waktu, ya kan? Tiba-tiba sudah berapa jam gitu. Kamu bisa buat alarm 30 menit. Kalau sudah bunyi alarmnya itu kan, oh ya, ada tugas ini, gitu kan? Nanti kamu bisa segera mengerjakan tugas itu. Bisa, sanggup? Sanggup. Nah, selain itu, kamu juga bisa menjaga keseimbangan kehidupan. Misalnya, apa? Coba dibaca. Pastikan Anda mendapatkan jumlah tidur yang cukup setiap malam. Tidur yang memadai akan membantu Anda tetap fokus dan produktif selama belajar. Nah, tidur yang cukup. Karena kamu tadi kebanyakan kegiatan tidak bisa menjaga hidup, ya kan? Tidak bisa menjaga keseimbangan hidup, sehingga apa? Waktu tidur menjadi kurang. Kemudian waktu belajar di kelas jadi ketiduran, tidak fokus, gitu kan? Selain itu, yang kedua, asupan nutrisi yang seimbang dan aktivitas fisik yang teratur akan membantu Anda tetap bugar secara mental dan fisik. Nah, ini masuknya itu ke dalam gaya hidup sehat. Kamu menilai dirimu ini sudah mengikuti gaya hidup sehat? Sudah menjalankan gaya hidup sehat? Sudah ya. Contohnya, makan Makanan terus menjaga merawat diri. ya itu harus, karena kamu banyak kegiatan, banyak aktivitas, harus diimbangi dengan gaya hidup yang
sehat. Jangan lupa ada setiap makan itu di piring, diisi piringmu itu harus ada tempe, protein, terus telur, protein hewani, terus sayuran, ya sayuran serat itu ya. Dan juga ikan itu protein hewani yang tinggi, jangan lupa juga. Kemudian ini coba jangan lupa untuk menyisihkan waktu berinteraksi dengan teman dan keluarga. Mempertahankan hubungan sosial yang sehat akan membantu Anda melepas stres dan memelihara kesejahteraan emosi. Nah, ini masuknya itu di koneksi sosial. Di koneksi sosial ini, jangan karena kamu, saya sudah capek mengikuti kegiatan di sekolah, kegiatan OSIS, kegiatan ekstra, saya sampai rumah itu jadi capek, saya tidak mau diganggu. Jangan seperti itu ya. Kamu itu harus membuka diri dengan orang tua, membuka diri dengan dengan adik, atau sebisa mungkin juga sama tetangga. Biar apa? Biar koneksi sosialmu ini terhubung, supaya tidak tertutup sosialnya, itu ya. Nah, kemudian lanjut yang ini. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang Anda sukai seperti hobi atau rekreasi. Akan membantu Anda memulihkan energi dan mencegah kejenuhan. Ya, ini maksudnya direlaksasi. Sempatkan waktu untuk berrelaksasi. Entah itu menyalurkan hobimu. Hobimu apa? Biasanya saya menyanyi. Bagus itu. Bisa karaoke. Nggak pakai mic nggak apa-apa, di YouTube buka aja karaoke seperti itu. Biar apa? Biar pikiranmu ini terrelaksasi, tidak di kegiatan terus, kegiatan sekolah, kegiatan ekstra, tidak di itu saja. Nah, sekarang Ibu mau kamu menuliskan mana kegiatan yang penting, mana kegiatan yang kurang penting. Coba ya, tuliskan, silakan. Kegiatan penting, belajar, sekolah, membantu orang tua. Kira-kira ini ada yang bisa kamu tinggal tidak? Tidak ya, ini karena ini sangat penting, jadi tidak bisa kamu tinggalkan. Kemudian yang tidak penting ini apa saja tadi? Bermain HP, menonton TV. Bisakah untuk meninggalkan kegiatan yang kurang penting ini? Bisa. Contohnya ya? Bermain HP. Bermain HP bisa meninggalkan? Bisa? Tidak. Sepertinya tidak, ya kan? Soalnya bermain HP ini apa ya? Kalau ini kan HP kan sudah termasuk benda yang tidak dapat terpisahkan dari kita gitu kan. Karena itu kamu tidak bisa meninggalkan HP. Bisanya apa berarti? Mungkin bermain dengan teman bisa ditinggalkan. Berarti harus mengurangi bermain HP. Dengan cara apa, Bu? Saya kan sukanya bermain HP sama menonton TV. Nah, mungkin ini kamu bisa menguranginya dengan apa? Dengan melaksanakan koneksi sosial tadi. Entah bermain dengan adik, bermain dengan tetangga. Punya kan tetangga yang seumuran? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Biasanya mainnya Biasanya main di rumah sendiri gitu. Sama adik gitu ya. Nah, di sini kan
kita sudah melaksanakan konseling. Nah, sekarang Ibu meminta kamu menuliskan hasil konseling hari ini. Coba hasil konseling hari ini, apa yang kamu rasakan setelah melaksanakan konseling hari ini? Silahkan ditulis. Saya jadi bisa paham tentang pembagian waktu ya. Kemudian saya jadi bisa memahami apa itu artinya belajar itu ya, supaya tidak tidur ketika pembelajaran gitu kan. Sekarang sudah merasa lega? Masihkah ada yang ingin disampaikan? Tidak. Sudah paham bagaimana cara manajemen waktu dengan baik? Sudah ya? Bisa berubah? Bisa. Dicoba ya Mbak, dicoba supaya bisa berubah, dan guru-guru pun juga tidak ada yang mengeluhkan sikapmu kembali. Sanggup? Sanggup. Nah, sekarang ini ada ini ya, coba diisi ya Mbak ya. Diisi, silakan dicentang mana yang sesuai isi hati kamu. Sudah? Nah. Sudah? Tidak ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak? Sudah cukup? Sudah. Ya, sudah. Kalau sudah, mari kita tutup konseling hari ini. Semoga konseling hari ini bisa membawa dampak positif ke diri kamu ya Mbak. Terutama untuk apa? Terutama untuk supaya kamu bisa membagi waktu. Semoga kamu bisa mengubah sikapmu, tidak tidur lagi di kelas, tidak melamun lagi di kelas, seperti itu ya. Nah, untuk menutup konseling hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa Ibu pimpin. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mau datang ke tempat ini ya Mbak. Jangan takut untuk ke ruang BK. Silakan kalau ada masalah apa, ingin curhat apa, ingin cerita apa, silakan ke ruang BK. Jangan takut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.